harusnya kita mengisi narasi anak muda itu dengan substansi yang berkualitas. Tetapi dalam menyampaikannya, nilai adab masih harus ditempatkan lebih tinggi dibandingkan ilmu. Pak Mahfud menunjukkan komitmen itu tanpa terdistraksi dengan gimmick-gimmick yang receh, tampil orisinal, tampil otentik, dan mampu tampil meyakinkan publik. Oke, kembali lagi di Semiotik Seno ngomongin politik. Bapak Ibu semua dan kawan-kawan, hari ini jadi momentum yang sangat penting bagi saya untuk bisa bicara di dalam forum semiotik kali ini. Karena kita ingin untuk melihat sisi lain dari debat cawapres yang terjadi antara 3 calon wakil presiden, Gus Muhaimin, Mas Gibran, dan Prof. Mahfud MD. Kita semua ketahui bahwa debat cawapres itu selalu dinanti-nantikan. Demikian yang terjadi di dalam debat cawapres yang pertama pada saat terjadi adu gimmick, adu berbagai macam selepet dan istilah keluar. Saat kemudian publik menunggu-nunggu apa yang menjadi gagasan dan substansi dari pemikiran para calon wakil presiden di dalam satu sesi perdebatan yang sangat terhormat. Bahkan mungkin yang paling terhormat di dalam republik ini, karena apalagi forum yang lebih tinggi dari sebuah debat yang melibatkan para calon wakil presiden yang akan bertanggung jawab pada jutaan bahkan ratusan juta rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Kita melihat bahwa dalam setiap kali perdebatan publik menanti-nanti apa yang menjadi show dan juga apa yang menjadi gagasan dari episode-episode debat tersebut. Kita mengetahui bahwa di setiap media mainstream, di media sosial, pembahasan tentang debat selalu ramai dan disaksikan oleh jutaan mata yang memandang. Di kota-kota, di perdesaan, di warung kopi, di kampus, di dalam ruang-ruang nobar, perdebatan antara capres maupun cawapres selalu menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Maka sudah selayaknya para calon pemimpin yang berdebat di dalam panggung-panggung arena debat tersebut menghargai jutaan rakyat yang menunggu-nunggu, menanti apa yang menjadi penyampaian yang akan berpengaruh pada masa depan dari masing-masing masyarakat yang menonton itu. Dalam topik debat yang diperdebatkan dan dibahas, sebenarnya ini menyangkut satu topik yang sangat penting untuk dibahas dan disaksikan oleh masyarakat yang melihat. Kenapa? Karena topik debat yang diangkat di dalam perdebatan cawapres yang kedua itu adalah topik yang menyangkut tentang lingkungan, tentang sumber daya alam, tentang agraria, tentang masyarakat adat. Yang mana topik-topik ini menjadi satu bahasan yang sangat penting untuk kita bahas. Karena hal ini tidak hanya menyangkut Indonesia, tapi menyangkut dunia. Kita tahu bahwa problem lingkungan, problem global ini sudah menjadi sebuah problem yang dibahas dan dinanti-nantikan oleh tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat global. Isu tentang pemanasan global, isu tentang kerusakan lingkungan, ini menjadi satu concern yang tidak hanya dirasakan oleh anak-anak muda, oleh orang-orang di Indonesia, tapi juga across the world, di seluruh dunia anak-anak muda menanti bagaimana Indonesia atau calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang akan menyikapi masalah itu. Bagaimanapun Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia, di mana luas hutannya sangat besar, di mana negara ini memiliki banyak wilayah yang menopang peradaban oksigen dunia, dan itu menjadi sangat penting untuk dibahas bagaimana visi dan pemikiran dari masing-masing calon wakil presiden atau bahkan calon pemimpin di tahapan presiden sekalipun. Sehingga debat sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat bagaimana substansi dari pemikiran masing-masing cawapres yang tampil. Sayang sekali pada saat kita melihat debat, bukannya substansi yang kemudian ditampilkan di dalam arena debat itu, tetapi malah lebih banyak gimmick-gimmick yang receh, lebih banyak serangan-serangan personal, lebih banyak sikap-sikap tidak sopan yang ditampilkan oleh Mas Gibran kepada 2 tokoh calon wakil presiden. Yang keduanya kita tahu adalah tokoh yang punya latar belakang seorang santri di Nahdlatul Ulama. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Gus Muhaimin ini lucu ya, ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Beliau kan seorang profesor, sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Ya kalau receh ya dijawab Pak.
Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Tampilan itu bagi saya semacam suul adab ya. Kurang beradab dan beretika karena akhirnya lebih banyak menyerang personal. Bagaimana kemudian Mas Gibran menyampaikan tentang harusnya Profesor Mahfud MD sebagai profesor lebih memahami tentang kasus itu. Tetapi kemudian kenapa tidak dijawab tentang greenflation, kenapa malah kemudian menggeser persoalan dan lain sebagainya. Yang sebenarnya tidak selayaknya ditampilkan di dalam forum di mana masing-masing cawapres ini harusnya saling menghormati posisi masing-masing sebagai calon wakil presiden yang dipercaya oleh rakyat dalam persentasenya masing-masing. Seharusnya hal semacam itu tidak terjadi di dalam forum yang terhormat seperti forum debat cawapres kemarin. Maka dari berbagai macam tampilan yang publik mencatat dan melihat itu, di media sosial sentimen-sentimen yang muncul, komentar-komentar yang muncul malah lebih banyak mengomentari tentang tingkah laku dari Mas Gibran yang mengedepankan serangan-serangan itu dan bukan kemudian membicarakan tentang substansi secara mendalam. Dan publik merekam itu. Di dalam media sosial perdebatan-perdebatan yang terjadi, banyak masyarakat yang malah mengomentari tentang ketidakpantasan dan ketidaksopanan situasi penampilan yang terjadi di malam hari itu di arena debat. Bukan malah memperbincangkan tentang apa yang menjadi gagasan dari masing-masing cawapres. Kesempatan yang sangat langka bagi masing-masing tokoh ini untuk bisa membicarakan substansi dengan berisi, bernas, dan berkualitas untuk masa depan bangsa, malah kemudian dirusak dengan situasi dan pamer ketidaksopanan yang hari itu terjadi. Kita bangga bahwa hari ini semua masyarakat bahkan elit-elit politik membicarakan tentang anak muda dan politik anak muda. Saya rasa ada kepercayaan yang meningkat dari publik kepada anak-anak muda untuk lebih banyak bisa aktif mengambil peran di dalam dunia politik. Apalagi hari ini kita tahu bahwa anak-anak muda ini memiliki akses dan kemudian kesempatan yang jauh lebih besar dari generasi sebelumnya. Saya adalah bagian dari generasi baru anak-anak muda itu yang hari ini ikut serta bergabung di dalam movement politik, di dalam posisi yang saya ambil. Tetapi menjadi sangat disayangkan kalau anak-anak muda yang tampil menjadi wajah-wajah dari gerakan baru politik itu tidak mengedepankan apa yang menjadi substansi, tapi malah mengedepankan show-show teatrikal yang mana itu malah dianggap melecehkan orang tua, dianggap melecehkan generasi yang lebih senior, dianggap tidak beradab dan lain sebagainya. Tentu saja saat bicara tentang politik anak muda, kita harus mengedepankan tidak hanya hegemoni, perayaan atas muda itu sendiri tanpa isi, tanpa substansi, tapi harusnya kita mengisi narasi anak muda itu dengan substansi yang berkualitas. Kita melihat banyak sekali anak-anak muda hari ini yang bergerak di dalam wilayah bidangnya masing-masing, merintis dari bawah melalui karya dan profesionalitas mereka masing-masing, dan mereka berdarah-darah dalam proses itu untuk memberikan pembuktian bahwa anak muda punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kompetensi untuk berperan di bidang yang mereka geluti, yang mereka pilih sesuai dengan passionnya. Tentu kita tidak ingin mengkhianati, menyakiti, merugikan perjuangan sekian banyak anak-anak muda yang sedang merintis itu dengan hari ini kita melihat kelakuan-kelakuan tidak etis, tidak pantas yang terjadi di ruang-ruang publik dengan spotlight yang begitu besar. Jangan sampai kemudian orang-orang yang masuk di dalam politik, yang tampil dan membawa embel-embel seakan-akan sebagai representasi anak muda, malah mengkhianati perjuangan anak muda dengan berlaku tidak sopan pada orang-orang yang lebih senior. Kita tahu bisa saja ada perbedaan pendapat di dalam debat. Bisa saja ada perbedaan pemikiran di dalam debat. Dalam perdebatan memang perbedaan-perbedaan itu harus dipertemukan untuk dicari. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang terbaik dari perspektif yang berbeda. Debat memang bukan diskusi di mana kita harus sepakat satu sama lain. Memang debat harus memiliki perbedaan argumentasi. Tetapi dalam menyampaikannya, nilai adab masih harus ditempatkan lebih tinggi dibandingkan ilmu. Bagaimanapun kita tahu bahwa ada cara-cara yang lebih terhormat dalam menyampaikan pendapat yang berbeda itu agar tidak mengkhianati posisi yang sudah kita peroleh sebagai anak muda di dalam ruang publik dan menyakiti gerakan politik anak muda yang lain yang merintis dari bawah, merintis dari karirnya sendiri. Saya rasa sangat mengecewakan
kalau kemudian kita melihat debat itu dengan harapan kita bisa menemukan solusi. Untungnya Profesor Mahfud MD masih tetap menyampaikan gagasan-gagasan yang bernas tentang keberpihakan pembangunan ke depan terhadap etika lingkungan yang bermutu. Prof. Mahfud menyampaikan gagasan tentang ekonomi sirkuler, di mana seluruh pembangunan ekonomi itu tidak hanya berujung pada pembuatan sampah, tetapi harus mampu dikelola kembali oleh masyarakat yang memproduksi pembangunan atau nilai ekonomi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dari awal hingga akhir. Prof. Mahfud menyampaikan tentang bagaimana beliau pada saat memimpin Mahkamah Konstitusi sebagai satu lembaga yudikatif yang terhormat di masanya, mengesahkan pemisahan antara definisi hutan adat dan hutan negara di dalam Undang-Undang Hutan Negara. Di situ beliau menempatkan concern yang penting tentang masyarakat adat yang mengelola hutannya secara mandiri, secara berdaulat, dan bisa mendapatkan hasil bumi sesuai dengan apa yang dia peroleh untuk kehidupannya sehari-hari, yang mana negara sebagai suatu organisasi dan instrumen kekuasaan tidak boleh mencampuri itu, karena hutan adat kita menghargai masyarakat adat yang menempatinya dan menjaganya sejak bertahun-tahun. Prof. Mahfud menyampaikan concernnya di situ dan telah membuktikan rekam jejaknya di tahun 2012 sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengesahkan undang-undang yang memisahkan batas itu. Sehingga ruang-ruang kekuasaan negara tidak bisa mengintervensi dengan begitu saja, mengeksploitasi dengan begitu saja ruang-ruang hutan adat yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat. Prof. Mahfud menghargai itu, Prof. Mahfud berpihak pada itu sesuai dengan moto No One Left Behind. Kemudian Prof. Mahfud menyampaikan tentang pentingnya menjadikan para aktivis lingkungan sebagai subjek hukum yang dihargai dan dihormati oleh negara melalui instrumen hukum. Sehingga tidak bisa lagi ada kriminalisasi terhadap mereka tokoh-tokoh vokal yang memperjuangkan tentang lingkungan dan kemudian dikriminalisasi karena alasan-alasan tertentu. Prof. Mahfud ingin melindungi itu sehingga tidak boleh lagi terjadi misalnya ada petani yang memperjuangkan lahannya dan kemudian dikriminalisasi dengan alasan-alasan politis. Prof. Mahfud ingin menempatkan para aktivis lingkungan sebagai subjek hukum yang harus dihargai posisinya dan dilindungi secara hukum untuk menyampaikan aspirasi dan posisi mereka dalam memperjuangkan hak-haknya. Maka ini menjadi satu gagasan substansial yang penting dan harus dihargai. Bagaimanapun Prof. Mahfud konsisten tentang isu-isu ekologis dan isu-isu keberpihakan pada masyarakat dalam pembangunan-pembangunan yang bersifat membangun tanpa berpikir tentang lingkungan. Prof. Mahfud tidak hanya bicara tentang hilirisasi. Ya, satu hal hilirisasi itu penting. Tetapi di sisi lain, saat bicara tentang etika pembangunan lingkungan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengambil hulu dengan cara-cara yang etis dan benar. Hulu artinya pada saat pengerukan, pengolahan, eksploitasi sumber daya alam itu tidak boleh hanya dengan cara-cara ekstraktif yang mana itu hanya akan mengeruk SDA kita, tetapi tidak mempertimbangkan etika lingkungan. Orientasi debat tentang lingkungan harusnya adalah tentang tidak hanya tentang hilirisasi, tapi huluisasinya juga harus berpihak pada ekologi yang berkelanjutan. Pak Mahfud menunjukkan komitmen itu tanpa terdistraksi dengan gimmick-gimmick yang receh, tanpa terdistraksi dengan serangan-serangan personal, tanpa terdistraksi dengan model-model debat yang melecehkan sekian banyak publik yang sedang menonton debat pada malam itu. Prof. Mahfud malam itu pada saat debat Cawapres menghargai masyarakat Indonesia sebagai orang-orang yang dapat berpikir dengan akal sehat. Bagaimana melihat calon pemimpin yang mampu menyampaikan apa yang menjadi concernnya dalam konteks kebijakan dan policy dan rekam jejak yang telah dia bangun untuk sampai pada titik ini. Prof. Mahfud menghargai itu dengan penyampaian-penyampaiannya yang lugas, yang terstruktur, yang akademis, dan yang menghindari bias-bias subjektif seperti serangan-serangan personal. Prof. Mahfud lah bagi saya yang tampil dan menghargai rakyat di dalam perdebatan malam itu. Tampil orisinal, tampil otentik, dan mampu tampil meyakinkan publik tentang bagaimana Pak Mahfud bersama dengan Pak Ganjar mampu untuk membangun Indonesia ke depan yang tidak hanya menghargai masyarakatnya, tapi menghargai alam di mana masyarakatnya tumbuh dan tinggal. Pemikiran Pak Mahfud dan Pak Ganjar yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam debat menyampaikan dan menegaskan komitmen akan Indonesia ke depan yang menghargai alam sebagai bagian dari merawat bumi pertiwi. Dan itulah yang kita hargai
dari apa yang disampaikan Pak Mahfud. Substansi yang clear, satset, tastes, dan tidak terpengaruh dengan recehan-recehan. Terima kasih, sampai jumpa di semiotik selanjutnya.